Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supriyadi dari Universitas Kauripan Kediri, NIM 20107007. Saya akan menjelaskan tentang pengantar pendidikan, di mana hal tersebut akan saya bagi menjadi hakikat manusia, pandangan, pengertian pendidikan, sumber pendidikan yang saya ambil itu dari Jogja paling banyak ya. Lalu hakikat pendidikan, di mana hakikat pendidikan itu dibagi menjadi tiga poin utama: peserta didik, pendidik, tujuan pendidikan. Lalu saya akan menjelaskan beberapa organisasi yang bergerak di bidang pendidikan, yang memiliki rasa nasionalisme yang amat tinggi. Sekarang saya akan menerangkan dari sisi hakikat manusia. Wujud sifat hakikat manusia itu memiliki kemampuan untuk menyadari diri sendiri. Jadi kita memiliki kemampuan untuk mengerti bagaimana keadaan kita, kemampuan kita, kemampuan kita untuk berinteraksi, memiliki kata hati, moral, dan untuk kemampuan untuk bertanggung jawab, rasa ingin kebebasan, dan lain sebagainya. Lalu dari sudut pandang hakikat manusia sendiri, ada sudut pandang psikoanalitik, sudut pandang humanistik, sudut pandang behavioristik. Sudut pandang psikomatik sendiri adalah pandangan psikoatik itu menurut yang dipelopori oleh Hansen, Stavik, Warmer, Singlefield, di mana mereka menjelaskan tingkah laku manusia digerakkan oleh dorongan sifat inisiatif atau instinktif serta diarahkan untuk memuaskan kebutuhan insting biologis manusia itu sendiri. Nah, struktur kepribadian manusia terdiri dari tiga: ide yang berfungsi untuk menggerakkan seseorang untuk memuaskan kebutuhannya dalam mencari solusi atau pemecahan masalah. Ego. Ego sendiri itu sering kita alami ya. Di mana kita memiliki suatu kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan lain, akan tetapi kita mempertahankan. Itu yang namanya ego. Ada super ego. Nah, ini berfungsi untuk mengawasi dan mengontrol tingkah laku seseorang sesuai dengan aturan dan nilai moral yang ada. Pandangan neo-analitik merupakan pandangan yang tetap mengakui adanya ide, ego, dan superego. Namun, lebih menekankan pada fungsi ego sebagai pusat kepribadian. Ego sendiri berfungsi sebagai pengarah terwujudnya ide, ID, atau kita bisa bersikap rasional dan bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan. Nah, pandangan humanistik itu dipelopori oleh Rogers, Alder, Martin Buber. Menurut Alder, manusia itu mampu mengarahkan dirinya ke sendiri menuju tujuan positif untuk mengatur dan mengontrol dirinya sendiri dalam melakukan berbagai hal ya. Oke, pandangan behavior itu merupakan pandangan yang mengarah pada tingkah laku manusia itu sendiri yang dipengaruhi oleh lingkungan di mana individu itu berada, itu akan merupakan menjadi contoh perwujudan tingkah laku. Contohnya sendiri
kalau di yang hidup di lingkungan jalan, ya, di lingkungan jalan raya itu seperti sopir atau yang lainnya, mereka gimana ya? Karena di lingkungan itu lingkungan keras, maka kepribadian mereka juga akan keras. Seperti itu, salah satu contohnya. Nah, manusia sendiri di dalam hakikatnya itu memiliki beberapa dimensi ya. Salah satunya dimensi individual atau manusia itu memiliki perbedaan maupun potensi tersendiri, tetapi individu tersebut kecenderungan tidak mengembangkan dimensi ke individualismenya sendiri. Karena kan tiap individu memiliki kehendak, cita-cita, kecenderungan, semangat, daya tahan yang berbeda. Ada dimensi kesusilaan, di mana manusia memiliki nilai yang menghayati untuk melaksanakan nilai kehidupannya. Nilai ini merupakan sesuatu yang dijunjung tinggi karena mengandung makna kebaikan, keluhuran, pemuliaan, dan lain sebagainya. Dimensi yang keberagaman. Nah, di mana dimensi keberagaman tersebut merupakan lingkungan sekitar kita, mana di satu daerah tidak hanya terdiri dari satu atau dua suku, itu multisuku. Salah satu contohnya di tempat tinggal saya sendiri ada suku Jawa, Madura, Sunda, dan Arab. Seperti itulah. Jadi contohnya dimensi dari keberagaman tersebut. Nah, sekarang kita akan masuki poin utamanya, yaitu hakikat pendidikan. Di mana pendidikan itu merupakan usaha sadar untuk menuntaskan manusia dari kebodohan. Ya, kenapa kok saya bilang menuntaskan manusia dari kebodohan? Dikarenakan negara kita lebih dari 3 abad dijajah oleh negara lain. Di mana pada saat itu pendidikan hanya boleh dirasakan oleh kalangan atas saja. Menurut pengertian pendidikan sendiri, saya ambil dari Ki Hajar Dewantara, di mana beliau merupakan tokoh pendidikan nasional, Menteri Pendidikan Indonesia yang pertama, sekaligus salah satu bapak panutan saya. Karena beliau adalah pendiri dari Taman Siswa, di mana saya sendiri dikenal sebagai salah satu putra Dewantara, dikarenakan saya lulusan dari Taman Siswa. Menurut beliau, pendidikan adalah daya upaya memajukan suatu pertumbuhan budi pekerti atau bisa dibilang kekuatan batin, karakter seorang maupun pikiran intelek seorang anak agar dia mampu berkembang. Hakikatnya, pendidikan sendiri itu dibagi 3 poin ya, di mana ada peserta didik, pendidik, dan tujuan pendidikan tersebut. Di mana kalau ciri-ciri dari peserta didik itu mana ya? Eh, kalau dari pola pikiran saya yang sudah saya rangkum, itu peserta didik itu adalah kita, mau mau dari sekolah dasar sampai dengan jenjang perguruan tinggi. Kenapa kok saya bilang kita semua? Kenapa saya bilang kita? Dikarenakan setiap manusia yang
ingin sekali improvisasi, ingin selalu berkembang, mereka akan mempelajari sesuatu hal yang baru. Seperti itu. Nah, menurut hakikat pendidik sendiri, ialah sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan atau pengajaran. Seperti Bapak dosen kita kan memiliki metode-metode tersendiri. Tidak semua Bapak Ibu dosen itu memiliki metode yang sama. Dikarenakan setiap individual hakikatnya itu memiliki kemampuan maupun kelebihan yang berbeda-beda. Seperti yang saya jelaskan tadi di hakikat manusia. Karena pendidik itu mendidik seseorang untuk menjadi yang lebih baik. Pendidikan itu bisa menjadi dipecah ya, bisa dibilang. Kalau diistilahkan sebagai pendidik di dalam dunia pendidikan itu. Kalau pendidik itu lebih mengutamakan membentuk manusia dari mulai nilai sikap, nilai relatif yang amat sangat panjang begitu untuk kehidupan kita sehari-hari, di mana metodenya itu merupakan metode psikologis dan pendekatan terhadap manusia. Seperti Pak Budi yang mengajar mata kuliah pengantar pendidikan ini, beliau melakukan pendekatan secara psikologis dengan cara friendly, di mana kita itu diajak untuk saling berpikir, berdiskusi supaya terjadi gimana ya? Terjadi suatu pengelolaan kata yang sesuai dengan karakter kita. Nah, kalau sebagai pengajar itu lebih mengutamakan penguasaan pengetahuan saja, di mana waktunya itu amat sangat pendek. Tetapi nilai sikap dan moral tidak sampai pada peserta didik. Lalu ada tujuan pendidikan sendiri itu seperti yang saya bilang tadi, untuk mencerdaskan bangsa ini dari ketertinggalan, karena kita di lingkungan pendidikan ini juga dipengaruhi oleh lingkungan. Nah, lingkungan sendiri terdiri dari keluarga, lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat. Lingkungan keluarga sendiri itu bagaimana pembentukan karakter kita di dalam keluarga. Kalau lingkungan sekolah kita di mana kita akan mendapatkan materi serta pengajaran-pengajaran yang mungkin hanya sesuai kurikulum itu aja. Jarang sekali ada guru yang mau mengembangkan. Nah, kalau lingkungan masyarakat, di mana kita dituntut untuk saling belajar dan mengajar. Kalau saya bilang seperti itu dikarenakan lingkungan masyarakat sendiri menuntut kita untuk berkembang. Lalu ada beberapa organisasi yang berjiwa nasional yang sudah berkembang menjelaskan panjang lebar tentang pendidikan, dimulai dari perguruan taman siswa sendiri lebih memahami tentang taman siswa ya, di mana taman siswa tersebut berdiri tanggal 3 Juli 1922 oleh Ki Hajar Dewantara, atau bisa lebih dikenal lagi Raden Mas Suryadi Suryaningrat. Taman siswa sendiri memiliki beberapa asas ya.
yang saya dulu sempat saya pelajari waktu SMA di Taman Siswa, di mana setiap orang berhak mengatur dirinya sendiri untuk mengingat tertibnya persatuan dan perdamaian sistem pendidikan. Nah, di mana pendidikan itu diberikan kepada manusia, hendaknya untuk menjadikan manusia tersebut manusia yang merdeka. Nah, manusia yang merdeka tersebut adalah manusia yang memiliki kebebasan pola pikir agar bisa selalu berkembang. Lalu pendidikan menurut Taman Siswa itu harus diberikan kepada seluruh masyarakat tanpa kecuali, tanpa memandang entah itu tua, muda, kaya, miskin. Di Taman Siswa tidak memperdulikan hal tersebut. Diutamakannya adalah siapa yang mau berkembang, yaitu harus mau belajar. Taman Siswa sendiri eh, memiliki pancadharma di mana berdasarkan kebudayaan, kemerdekaan, kodrat alam, kemanusiaan, maupun kebangsaan. Taman Siswa sendiri memiliki beberapa jenjang pendidikan. Taman Indria atau Taman Kanak-kanak. Taman Anak itu dari kelas 1 sampai kelas 3 SD. Lalu ada Taman Muda kelas 4 sampai dengan kelas 6. Untuk jenjang SMP-nya itu Taman Dewasa. Untuk jenjang atas ada Taman Madya dan Taman Karya. Taman Madya sendiri itu merupakan jenjang SMA. Sedangkan Taman Karya adalah jenjang SMK. Untuk jenjang universitas, adanya Universitas Sarjana Wiyata. Kalau Jogja lebih dikenal sebagai Sarwi ya. Kalau di istilahnya dulu itu namanya Taman Guru. Seperti itu. Sekian, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.